Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Sarlika. Di videoku kali ini aku akan memberitahu cara menentukan bentuk wajah. Jadi setiap orang itu kan pasti memiliki bentuk wajah yang berbeda-beda, baik pria maupun wanita. Nah, pentingnya bentuk wajah itu akan mempengaruhi kita dalam menentukan gaya atau style. Jadi menentukan tipe rambut kita harus bagaimana yang cocok sesuai sama wajah kita, kemudian menentukan aksesoris seperti kacamata maupun topi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui yang mendasar, nanti akan aku kasih tahu, yaitu menentukan bentuk wajah kita yang sesuai. Itu ada banyak banget, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang triangular, rektangular, ada yang bentuknya hati, kemudian ada yang bentuknya diamond, terus ada yang bentuknya panjang. Nanti banyak akan aku jelaskan. Jadi beberapa orang itu menentukan bentuk wajah itu bisa menggunakan meteran. Meterannya itu nanti diukur dari panjang tulang pipi, kemudian dari panjang dahi, kemudian dari dagu itu nanti dilihat sudut dagunya bagaimana, kemudian juga diukur juga panjang wajahnya dari ujung dagu ke ujung dahi sini. Nah, nanti dilihat, diperhitungkan bentuk wajah yang sesuai dengan pengukuran meteran itu seperti apa. Emang kita kalau melihat bentuk wajah itu memang harus dilihat dari cermin. Jadi kita wajahnya itu harus lurus sama cermin. Terus kalau yang punya rambut panjang itu nanti diikat dulu ya. Jadi benar-benar lapang pandang wajahnya itu terlihat jelas, gak tertutupi rambut-rambut gitu. Kalau untuk mengukur bentuk wajah menggunakan meteran, itu yang pertama diukur dulu lebar dahinya. Jadi dahi itu kan berada di antara alis sama garis rambut. Itu diukur dari kiri ke kanan pakai meteran. Kemudian yang kedua itu mengukur tulang pipi. Kalau mengukur tulang pipi itu lebih susah daripada mengukur dahi. Soalnya di sini kan ada hidung. Jadi kalau mengukur tulang pipi itu dilihat dulu yang paling menonjol itu yang mana. Biasanya tuh berada di bawah sudut mata. Itu tulang pipi kita yang diukur. Jadi pengukurannya kalau sampai hidung itu lebih ke depan ya, jadi nggak kena sama hidungnya. Kalau kena sama hidung tuh pengukurannya bakal beda dan nggak akurat, soalnya bisa lebih daripada yang sebenarnya kalau pakai hidung. Kemudian yang ketiga itu pengukuran rahang. Jadi mengukur rahang itu bisa dari samping. Jadi kayak gini, rahang itu kan berada di bawah telinga ini sampai ke ujung dagu. Diukur aja lurus berapa, kemudian diukur sebelahnya itu juga, kemudian dijumlahkan kalau yang rahang ini, atau bisa juga dari rahang yang satu ini nanti dikalikan 2. Kemudian untuk mengukur panjang wajah itu dari bagian tengah garis rambut sampai ke ujung dagu. Nah itu kan ada hidung juga, jadi nanti pengukurannya itu meterannya lebih didepankan, jadi nggak kena ke lekuk hidungnya itu. Kemudian nanti kan dicatat kan semuanya, lalu dilihat mana yang paling lebar, mana yang paling sempit, kemudian nanti dicocokkan sama proporsi wajah kita. Kemudian nanti dilihat dari berbagai bentuk-bentuk muka itu mana yang paling sesuai sama wajah kita. Nah, tapi kalau untuk pengukuran yang menggunakan meteran itu sebenarnya bukan ilmu pasti. Jadi kalau misal mau mengukur itu ya kita lihat di depan cermin, terus nanti kita sesuaikan sama penilaian kita sendiri. Soalnya gini, kita yang tahu kan lekuk-lekuk dari muka kita itu seperti apa, nanti dicocokkan sama bentuk yang paling sesuai sama muka kita itu yang apa. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tahu, yaitu menentukan wajah yang dasar. Itu ada beberapa bentuk wajah seperti oval, kotak, triangular, rektangular, kemudian ada bulat, ada hati, ada yang bentuknya diamond juga. Jadi seperti ini, kalau bentuk oval itu dia panjang tapi melancip dari dahi ke rahang.
Jadi kalian bisa lihat sendiri buat kalian yang punya bentuk oval, coba disesuaikan. Nah, kemudian untuk wajah bulat, itu wajahnya itu dari rahang, kemudian dari tulang pipi, kemudian dari dahi, itu lebar. Nah, kalau yang ini bentukannya itu hati. Jadi kalau bentukan hati pada bagian dahi itu lebih lebar dan dia melancip ke bawah, jadi ke dagu. Jadi pada bagian dahi itu lebih lebar daripada tulang pipi sama dagu. Jadi biasanya orang yang punya bentukan hati itu bagian rahangnya tuh lancip. Kemudian yang ini itu bentukan berlian. Jadi kalau bentukan berlian itu tulang pipi itu lebih lebar daripada dahi dan juga rahang. Kalau misal aku amati nih, aku bentukannya tuh yang ini, yang berlian, karena tulang pipiku itu menonjol banget. Dan kalau kalian tuh apa, nanti kalian tulis aja di kolom komentar. Kemudian yang ini adalah square. Jadi kalau bentukan square itu dia tuh kotak. Jadi panjang sama lebar wajahnya itu sama. Jadi pada bagian dahi, pada bagian tulang pipi, pada bagian dagu, rahang itu sama-sama lebar. Nah biasanya orang yang punya bentukan wajah kotak, rahangnya itu nggak sempit juga nggak bulat. Nah kalau ini tuh rektangular. Jadi kalau rektangular itu beda sama kotak. Kalau kotak yang square itu kan panjang sama lebar wajahnya sama. Cuman kalau yang rektangular itu wajahnya panjang, cuman pada bagian dagu rahangnya itu mengkotak bentuknya. Jadi bentukannya tuh kayak persegi panjang. Kalau yang ini triangular. Jadi kalau triangular itu gambarnya tuh kayak segitiga gitu. Jadi pada bagian bawah tuh lebih lebar dan meruncing ke atas lancipnya. Jadi tuh dia bagian rahangnya itu lebar dan pada bagian tulang pipi dan pada bagian dahi itu lebih sempit. Nah kan kita udah tahu nih, kira-kira nanti kita bisa dong membayangkan, oh wajahku kayak gini gitu. Nah dari situ nanti kita bisa mempertimbangkan gaya rambut, aksesoris, riasan wajah yang sesuai sama wajah kita, jadi biar nggak jomblang. Dan ada beberapa artikel mengenai bentuk wajah itu yang mengklaim bahwa bentuk wajah seseorang yang ideal atau yang digambarkan tuh seperti ini. Tapi sebenarnya penilaian itu subjektif, soalnya nggak ada bentukan wajah yang lebih baik daripada yang lainnya. Kita udah dikasih bentukan wajah kayak gini, berarti itu yang terbaik buat kita. Kemudian menentukan rambut sesuai dengan wajah kita, jadi itu berpengaruh untuk menambah panjang maupun lebar, jadi bisa menyeimbangkan dimensi wajah kita. Ini untuk rambut yang lurus itu baik digunakan untuk wajah yang bulat maupun yang kotak, karena akan memperpanjang wajah dan meminimalkan lebar wajah. Kemudian untuk rambut yang medium atau yang pendek seperti potongan bob yang sebahu atau sedagu itu bisa digunakan untuk wajah yang panjang itu sedikit pendek, jadi bisa menambah volume wajah. Nah biasanya untuk potongan itu bisa digunakan untuk wajah yang memiliki bentukan oval atau panjang. Nah kalau untuk yang rambut yang sangat pendek seperti potongan pixie yang menambah volume di atas itu bisa digunakan untuk wajah yang pendek, jadi dia bisa membuat seakan wajahnya itu terlihat lebih panjang dan akan mengarahkan perhatian ke arah mata dan juga ke pipi. Kemudian untuk yang berkacamata kita bisa memilih bingkai yang sesuai atau yang menyeimbangkan wajah kita, bukannya makin memperjelas. Soalnya untuk wajah yang oval kita bisa memilih bingkai yang sesuai dengan lebar wajah kita. Kemudian untuk yang memiliki bentuk hati, tadi kan bagian dahinya itu lebih lebar. Jadi kita bisa meminimalkan bingkai kacamata pada bagian atas atau kita bisa memperpanjang lebar kacamata yang bagian bawah. Untuk yang memiliki bentuk wajah panjang atau persegi panjang, kita bisa memilih bingkai kacamata yang lebar dengan gagang hidung yang lebih pendek. Jadi bisa menambah kesan wajah menjadi lebar. Dan untuk yang memiliki bentuk wajah segitiga, tadi kan yang pada bagian rahangnya itu lebih lebar, dia meruncing ke atas. Itu bisa kita memilih bingkai yang bagian atasnya itu lebih lebar.
Kemudian kita bisa memilih bingkai yang sempit itu untuk wajah yang kotak atau oval. Dan untuk wajah yang bulat itu kita bisa menggunakan bingkai yang persegi. Kemudian untuk wajah yang berlian itu kita bisa menggunakan bingkai dengan bentuk yang oval. Nah teman-teman, itu adalah informasi yang bisa aku sampaikan di videoku ini, dan tolong kalau kalian punya ide-ide untuk videoku selanjutnya, kalian tulis aja di kolom komentar, karena aku sering juga sih bingung mau buat video apa gitu. Dan kalian tolong support channelku dengan cara kalian like, kalian subscribe, dan juga kalian share, dan juga nantikan videoku selanjutnya. Terima kasih.